terjadi, biarlah kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Mewakili Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Harapan Jaya, kami mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Kiranya pimpinan Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Pada malam ini kita akan kembali melaksanakan persekutuan keluarga secara online. Setelah kita melewati rangkaian pekan doa Pra-Pentakosta GKI Harapan Jaya, kiranya melalui persekutuan yang kita lakukan di malam hari ini dapat menguatkan setiap kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai sebuah jemaat. Pada persekutuan doa malam hari ini, tema kita ialah diubahkan oleh Roh Kudus. Dengan bacaan Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Melalui tema ini, kita bersama akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan, agar melalui pimpinan Roh Kudus, kita dapat senantiasa menjadi saksi kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian persekutuan di malam hari ini, mari kita bersama melakukan saat teduh pribadi. Saudara-saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 yang berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Mengawali persekutuan doa kita di malam hari ini, kita bersama akan nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya.
Saudara-saudara, dalam menjalani hidup ini, mungkin ada banyak pertanyaan di hati kita. Mengapa hal ini terjadi di dalam hidup saya? Bagaimana saya dapat merasakan pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya? Saudara-saudara, di tengah setiap pertanyaan tersebut, mari kita bersama meyakinkan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Melalui tuntunan Roh Kudus Tuhan, Ia menggenggam tangan kita, memberikan kita kekuatan, dan mendampingi di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Namun mungkin seringkali kita tidak cukup peka terhadap berbagai karya Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu, kini saya mengajak kita bersama berdoa, agar Roh Kudus Tuhan memberikan kepekaan di setiap kita terhadap karya-karya daripadanya. Kita berdoa. Pada malam ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat kembali mengikuti persekutuan doa. Sekalipun kami masih mengadakan di rumah kami masing-masing. Kami mohon Engkau memimpin kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar persekutuan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Mungkin ada kekhawatiran di dalam hati kami, namun kami belajar untuk dapat senantiasa percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya melalui persekutuan ini, kami senantiasa dapat dikuatkan oleh kasih-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh mengasihi kami. Kami berdoa. Amin. Saudara, kini saya mengajak kita untuk bersama membaca Mazmur melalui Mazmur 92 ayat 2 sampai 5. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan denggam gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Saudara, sesaat lagi kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita agar firman Tuhan dapat kita dengar dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan Selidiki Aku. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang maha tahu
sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kini kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan di persekutuan doa keluarga kita pada malam hari ini. Mari bersama kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan sebelum kita membaca berita firman Tuhan dan juga berupaya untuk dapat melakukannya di dalam tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan pula. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, setelah kami melewati dan melakukan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini dan juga di tengah pekan ini, kami mengucapkan syukur untuk setiap pemeliharaan cinta kasih daripada Tuhan. Sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami ingin melakukan persekutuan doa bersama dengan anggota keluarga kami maupun secara pribadi. Biarlah melalui persekutuan doa ini kami bersama dapat diperlengkapi menerima firman-Mu dan juga berupaya untuk dapat melakukannya. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu belajar untuk dapat menerima firman Tuhan dan juga dapat melakukannya. Di dalam tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sebuah gereja kita bersama masih merayakan Hari Pentakosta. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini saudara-saudara kita masih akan membaca berita firman Tuhan yang terkait dengan Hari Pentakosta. Demikian juga bagian bacaan Alkitab Bapak Ibu Saudara di khotbah hari Minggu lalu sempat disebutkan bahwa bagian bacaan Alkitab pada kesempatan hari ini berkaitan dengan Pentakosta. Tema kita pada kesempatan malam hari ini ialah diubahkan oleh Roh dengan bagian bacaan Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sekali lagi dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 saudara-saudara. Nah, akan saya bacakan bagi kita sekalian, kita dapat mengikutinya dengan membaca juga Alkitab di rumah kita masing-masing. Demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene.
pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, demikianlah bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini. Berbagailah mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Selagi selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita daripada Tuhan senantiasa menaungi kita. Hari Minggu lalu kita bersama merayakan hari yang disebut sebagai Hari Pentakosta. Penta itu artinya hari ke-50. Hari ke-50 dan terjadi pencurahan Roh Kudus. 50 dari mana? Sebetulnya itu hitungannya Bapak Ibu Saudara, hari ke-50 setelah hari Paskah. Jadi hari ke-40 setelah peristiwa Paskah itu adalah hari kenaikan. Ibadah kenaikan pada hari Kamis. 10 harinya itu ada pekan doa yang dilakukan. Dan tepat di hari ke-50 setelah hari Paskah itu adalah hari Pentakosta. Hari di mana terjadi pencurahan daripada Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itu disebut sebagai hari Pentakosta atau hari ke-50. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk lebih jauh terhadap tema kita, saya ingin kita melihat lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab. Apa saja yang terjadi selama peristiwa itu. Jadi saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, setelah Tuhan Yesus bangkit, ada terjadi penampakan beberapa kali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi ada penampakan-penampakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebut saja kepada para perempuan, lalu kepada para murid, saudara, terjadi penampakan-penampakan itu. Dan itu berlangsung selama 40 hari. Setelah itu terjadi apa? Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Nah, pasca terjadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada rentang waktu 10 hari. Kenapa sih kita sebut itu sebagai pekan doa Pra-Pentakosta? Idealnya nih Ibu Bapak Saudara, idealnya doanya itu dilakukan tiap hari, saudara. Tapi dengan keberadaan kita ya, pada tahun ini misalkan kita melakukannya 3 kali dalam 1 pekan. Dan ini ingin merefleksikan situasi para murid saat itu yang mereka pasca kenaikan Tuhan Yesus, mereka masih terus berkumpul, mereka mendoakan satu sama lain dan sedang mempersiapkan diri dan dipersiapkan juga oleh Tuhan untuk menjadi saksi di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan kuat daripada peristiwa Pentakosta? Nah, mari kita bersama melihat apa yang teks Alkitab kita ceritakan. Nah, saudara-saudara, dikatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kapan momen terakhir mereka, kita ingat, melakukan perkumpulan yang sama? Adalah setelah Tuhan Yesus mati ya. Kalau kita ingat setelah Tuhan Yesus mati, setelah disalibkan, para murid berkumpul dalam ketakutan. Kira-kira sama nggak perasaan mereka dengan apa yang terjadi ketika mereka berkumpul sekarang? Perasaannya pasti berbeda. Kalau yang pertama mereka belum tahu Tuhan Yesus bangkit. Pasca Tuhan Yesus disalibkan ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi yang kedua ini mereka berkumpul di satu tempat sudah tahu bahwa Tuhan Yesus ini sudah bangkit. Kenapa? Ada terjadi penampakan-penampakan di dalam kehidupan para murid. Mereka menyaksikan, mereka mendengarkan juga kesaksian-kesaksian iman. Tetapi ada yang mereka lakukan setelah itu belum Bapak Ibu Saudara. Nyatanya mereka belum juga keluar dari rumah itu secara benar seperti yang dikatakan oleh Tuhan untuk mereka bisa menjadi saksi. Dan persoalannya ada di mana Bapak Ibu Saudara? Ternyata mereka merasa bahwa mereka belum siap untuk bisa melakukannya. Dan karena itu ini peran daripada Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus itu memperlengkapi saudara. Sehingga ini bisa kita bersama renungkan, ketika kita ragu untuk melakukan sesuatu, ada ketakutan dalam diri kita dalam melakukan sesuatu, maka lewat tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan akan memampukan setiap kita untuk dapat melakukannya Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita juga pernah ragu, pernah khawatir, pernah takut dalam melakukan sesuatu atau mau melakukan sesuatu. Disinilah peran daripada Roh Kudus Tuhan yang memperlengkapi. Nah, saudara, dalam bagian bacaan Alkitab kita, perwujudan pencurahan Roh Kudus itu dalam ayat ketiga dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Perwujudannya seperti apa? Ketika mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, itu yang kedua. Sebelumnya terjadi lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka
masing-masing. Nah, saudara-saudara, ketika kita membaca teks ini, tidak sedikit juga mungkin kita pernah dengar bahwa ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai bahasa roh. Bahwa yang dialami oleh para murid dalam teks Kisah Para Rasul pasal 2 ini adalah bahasa roh. Malam hari ini kita nggak mengupas panjang Bapak Ibu Saudara. Ini harus dikupas dalam sebuah pemahaman Alkitab. Tapi sedikit saja kata bahasa lain ini yang ingin bersama kita lihat. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam bahasa Yunani, kata ini adalah xenolalia, yang artinya adalah bahasa lain. Apa yang dimaksud dengan bahasa lain itu? Karena ada yang menghubungkan ini dengan bahasa roh. Nah, saudara, kalau kita lihat runutan ceritanya, ternyata yang dimaksudkan dengan bahasa lain adalah kemampuan daripada para murid ini yang kemudian nanti akan jadi para rasul untuk berbicara bahasa yang bukan bahasa dia, tetapi berbicara bahasa bangsa lain. Bangsa apa yang mereka ucapkan? Kata dari bangsa apa yang mereka ucapkan? Nah, Ibu Bapak bisa lihat dalam bagian bacaan Alkitab yang bersama kita baca saat ini. Ada orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya. Jadi ada bangsa-bangsa lain. Saudara, yang dimaksudkan dari hari pencurahan Roh Kudus ini bukan bahasa roh yang mungkin kita duga, yang kita nggak ngerti apa begitu ya. Secara sederhana demikian Bapak Ibu Saudara, bahwa ini orang-orang Galilea, tapi lewat pencurahan Roh Kudus bisa berbicara bahasa orang-orang lain tanpa kursus. Ibaratnya ini nggak pakai les dulu, tapi bisa. Kenapa? Karena ada sebuah tujuan untuk pewartaan daripada karya Tuhan di tengah-tengah dunia. Saudara, apa yang diubahkan oleh roh dari peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2? Para murid yang tadinya berdiam di satu tempat, mereka akhirnya keluar dan mereka tidak kembali lagi berkumpul. Karena dalam part pertama setelah Tuhan Yesus mati, para murid kan berkumpul takut. Tuhan Yesus sudah bangkit nih, udah nampak dalam kehidupan mereka. Masih mereka berkumpul. Walaupun dengan sudut pandang cara yang berbeda. Tetapi dalam peristiwa Pentakosta, para murid punya tugas untuk bisa jadi saksi. Nah, ini juga sapaan buat kita Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat perikop selanjutnya ya, ada khotbah daripada Petrus. Saya tidak ingin menggali lebih dalam khotbah ini, tetapi ini adalah salah satu wujud bahwa Petrus yang tadinya tidak pandai bicara, Petrus yang tadinya tidak percaya diri untuk bicara, dia berkhotbah dan teks kita selanjutnya mengatakan ada 3.000 orang yang kemudian menyerahkan diri untuk dibaptis. Bukan karena kekuatan, kehebatan khotbah Petrus, tetapi karena pekerjaan daripada Roh Kudus Tuhan, sehingga dia dipakai oleh Tuhan bisa melakukan sesuatu dan bisa mengubahkan sesuatu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, kita juga mau bersama belajar bahwa Ibu Bapak dan saya bisa senantiasa dipakai oleh Tuhan. Ketika kita bisa mau keluar dari keberadaan dan kenyamanan kita, ketidakpercayaan kita, keraguan kita untuk bisa menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang hebat dari para murid? Secara latar belakang dan status sosial kita sudah belajar di Pekan Doa. Mereka bukan orang-orang yang kemudian bisa dikatakan hebat. Mereka bukan orang-orang yang kemudian secara akademis juga oke, tidak. Tetapi mereka dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian sampai dengan hari ini karena mereka melakukan pelayanannya bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi di dalam tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dapatkah kita juga melakukan itu? Hidup ini adalah kesempatan untuk kita boleh senantiasa melakukannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita. Ibu Bapak dan saya boleh senantiasa dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus menyapa kita dengan lembut, Ibu Bapak Saudara, dan tidak menakutkan. Biarlah kita boleh peka terhadap pekerjaan pada Roh Kudus Tuhan, dan biarlah kita boleh senantiasa mau disapa oleh kebenaran Roh Kudus Tuhan. Hidup kita juga diubahkan karena kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan Sang Bapa. Tuhan Yesus yang menolong dan memampukan setiap kita untuk boleh melakukannya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kini kita bersatu di doa malam bersama. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu pada kesempatan malam hari ini. Kami sudah melakukan persekutuan doa bersama. Berkati setiap kehidupan kami dalam tuntunan dan kehendak Tuhan, dari apa yang kami lakukan di rumah maupun yang di luar rumah, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dan berbagai aktivitas lainnya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka yang saat ini sedang sakit, baik yang di rumah maupun dirawat. Tuhan juga boleh memberikan pengasihan Tuhan, kesabaran bagi keluarga yang mendampingi, memberikan juga kekuatan daripada Tuhan bagi mereka. Kami berdoa bagi setiap saudara-saudara terkasih kami yang dalam penuh sukacita, mereka berulang tahun sepanjang 1 pekan ini. Biarlah Tuhan boleh senantiasa menyertai mereka. Setiap umat Tuhan dalam berbagai usia yang ada, biarlah Tuhan juga boleh senantiasa menyertai di tengah-tengah pergumulan kami yang berbeda-beda satu sama lain. Anak-anak yang sekolah, para remaja, para pemuda dalam pekerjaan maupun pergumulan pasangan hidup, keluarga-keluarga dewasa muda, keluarga dewasa senior, sampai dengan para orang tua terkasih kami, para lansia, biarlah boleh senantiasa Tuhan memelihara. Kami juga berdoa untuk lingkungan tempat tinggal kami, di sekitar kami, maupun juga untuk bangsa Indonesia dan dunia ini, damai sejahtera Tuhan boleh nyata. Beberapa waktu lagi ya Tuhan, kami bersama akan beristirahat malam. Kami bersyukur Tuhan boleh senantiasa memelihara kehidupan kami. Tolong ya Tuhan, pada malam hari ini kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Dan dalam kehendak Tuhan saja, esok pagi kami dapat bangun dan melakukan berbagai aktivitas kami kembali. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan, kita yakin bahwa ketika menjalani kehidupan ini, kita tidak pernah sendirian. Marilah kita bersama senantiasa memiliki semangat dan sukacita, bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Sebelum menerima berkat Tuhan dan masuk dalam doa pribadi di setiap keluarga, mari kita menyanyikan lagu Pujian Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh dikala yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, songsonglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengakhiri persekutuan doa di malam hari ini dengan bersama-sama dengan penuh syukur dan kerendahan hati menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menjaga, memelihara, dan menuntun kehidupan engkau dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin.